Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaendi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini, tanggal 4 Oktober, judul renungan kita, Marahlah anak sulung itu. Ayat hafalan, Lukas pasal 15, ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Anak yang sulungnya marah ketika dia mengetahui dari hamba ayahnya, berkata, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Sebagaimana yang tertulis dalam Lukas pasal 15 ayat 27. Itulah yang terjadi dalam kisah perumpamaan anak pemboros atau anak bungsu yang hilang. Ketika anak bungsu yang hilang itu bertobat dan kembali, ayahnya sangat bersukacita dan membuat pesta serta mengundang para tetangganya untuk merayakan sukacitanya karena anaknya telah dianggap hidup kembali. Pelajaran dari perumpamaan itu sejauh menyangkut tujuannya, yaitu sambutan sorga yang penuh rahmat atas kembalinya orang berdosa, sudah jelas. Sejauh ini sikap Yesus yang bersahabat terhadap para pemungut cukai dan orang berdosa sudah dibenarkan. Sebagaimana yang tertulis di dalam SDA Bible Commentary, halaman 821. Tetapi kisah dalam perumpamaan ini masih disambung dengan menunjukkan sikap anak sulungnya yang marah. Ia marah karena sikap dan tindakan bapaknya yang membuat pesta besar atas kepulangan adiknya yang boros. Itu menggambarkan sikap ahli Taurat dan orang-orang Farisi terhadap orang-orang berdosa dan para pemungut cukai yang datang mendengar pengajaran Yesus. Ketika anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Sebagaimana yang tertulis di dalam Lukas pasal 15 ayat 25. Oleh mengetahui bahwa itu adalah pesta sukacita atas pulangnya adiknya, itulah yang menyebabkan dia marah. Ia memutuskan untuk tidak mau masuk ke dalam rumah. Rumah adalah kiasan kepada kerajaan sorga. Orang yang marah atas kembalinya orang berdosa kepada Allah memutuskan untuk tidak mau masuk ke rumah bapaknya. Orang berdosa dan yang sudah hilang tetapi akhirnya kembali ke rumah bapaknya karena sudah bertobat. Sedangkan orang yang merasa tidak berdosa ternyata hilang karena tidak mau masuk dan tinggal bersama bapaknya. Bapaknya keluar dari rumah untuk berbicara dengan dia. Sebagaimana yang terdapat di dalam Lukas pasal 15 ayat 28 bagian B. Tetapi usaha bapaknya yang rela keluar dari rumah untuk berbicara dengan anak sulung itu ditolak. Dia tetap menolak sekalipun berulang kali ayahnya menjelaskan secara pribadi. Sebagaimana yang tertulis di dalam SDA Bible Commentary, halaman 822. Itulah gambaran sikap dari orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka merasa bahwa mereka itu benar dan memiliki kebenaran, tetapi tetap tidak menyambut undangan Yesus. Jangan pernah merasa diri benar dan sudah benar, apalagi jangan suka menganggap orang lain itu orang berdosa. Yesus, oleh anugerahnya, menyambut orang berdosa, tapi jangan malah engkau menutup jalan orang berdosa ke sorga. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa Engkau mengasihi semua orang, bahkan yang sudah berdosa sekalipun. Dan tolonglah kami supaya kami
jangan menutup jalan kepada orang berdosa untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.